Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM Masjid Baitus Salam Perumahan Arera. Alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya pada pagi hari ini kita dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara seperti ini diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, majelis taklim adalah majelis negosiasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, majelis taklim adalah majelis untuk negosiasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila nanti di padang mahsyar kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana amalan kita banyak yang salah, maka kita bisa protes, ya Allah, memang ibadah hamba banyak yang salah, memang amalan hamba banyak yang salah, tapi ya Allah, hamba masih dalam tahap pencarian ilmu. Makanya mohon dimaklumi, mohon dimaafkan apabila ada ibadah-ibadah hamba yang salah. Ya, nanti majelis ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul ya Allah, hambamu yang bernama Fulan bin Fulan ini memang dia lagi tahap pencarian ilmu. Jadi mohon dimaafkan apabila ada ibadah yang salah, mungkin ilmu materinya belum sampai pada bab tersebut, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, karena ini sudah menjelang akhir bulan Ramadan, ada sebuah ayat, syahrul ramadhana alladzi unzila fihil Quran. Saya akan terangkan dulu
apa itu Ramadan, ya. Perlu diketahui Ramadan diambil dari kata fi'il madhi Ramadha, ro mim dho, ya. Ramadha itu artinya pembakaran, pemanasan. Sama Allah diganti ditambah alif dengan nun menjadi Ramadhana. Di dalam ilmu nahwu atau ilmu balaghah, lafaz Ramadhana itu merupakan isim ghairu munsharif. Apa itu isim ghairu munsharif? Isim ghairu munsharif adalah sebuah kalimat isim yang apabila kemasukan amil khafdhi atau amil jar, dia tetap dibaca nasab atau fathah. Makanya fi Ramadhana, walaupun kemasukan huruf fi, tidak boleh dibaca Ramadhani. Atau ketika dia menjadi mudhof ilaih seperti niat puasa, nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana, tidak boleh dibaca Ramadhani kecuali apabila lafaz Ramadhana diwasolkan dengan kalimat yang lain, boleh dibaca Ramadhani, ya. Karena apa Bapak Ibu? Itu merupakan isim ghairu munsharif. Ketika dia kemasukan amil jar, tidak boleh dibaca kasroh, tetap dibaca fathah. Apa sajakah amil jar? Min, ila, an, ala, fi, rubba, kaflam. Apabila lafaz Ramadhana kemasukan amil yang tadi, maka dia tetap dibaca Ramadhana, harus dibaca fathah. Fathah di dalam ilmu nahwu dinamakan nasab. Nasab itu artinya jejak tegak, ya, harus di atas. Kenapa harus di atas? Karena ini bulan Ramadan yang artinya pembakaran atau pemanasan. Kata guru saya dulu, lafaz Ramadan itu artinya pemanasan atau pembakaran, yang mana panasnya lebih panas dari apinya tukang pandai besi. Makanya Bapak Ibu, kalau di bulan luar Ramadan orang tidak mau naik ke masjid, insya Allah di bulan Ramadan dia mampu untuk masuk masjid sholat berjamaah. Karena apa? Apinya, panasnya api pandai besi sanggup melumerkan baja sekeras apapun, ya. Besi baja yang keras ketika masuk ke apinya pandai besi, maka dia menjadi lumer sehingga bisa dibentuk menjadi pisau, menjadi sabit, menjadi celurit. Begitu juga bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan masuk, maka pemanasan bulan Ramadan mampu melumerkan hati-hatinya orang yang berhati bebal, yang mana ketika di luar bulan Ramadan dia mendengarkan azan tidak bergeming sedikit pun hatinya untuk mendatangi masjid, ya. Makanya kalau di bulan Ramadan biasanya orang diganggang main gaple, insya Allah sudah berkurang main gaplenya. Karena bulan Ramadan sekali lagi artinya adalah pembakaran, yang dia sanggup melumerkan orang-orang yang berhati bebal, tidak mampu mendengar ayat-ayat Allah dan tidak bergeming ketika dipanggil suara adzan, sehingga ketika masuk pada bulan Ramadan orang tersebut sanggup dan mampu melangkahkan kakinya ke masjid. Dan Ramadan karena artinya pemanasan, pembakaran, maka di bulan Ramadan
mampu untuk menghapus beberapa dosa kecil dan dosa besar apabila dia bertobat dan berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya kembali ya. Tapi Bapak Ibu, dosa-dosa yang diampuni di bulan Ramadan itu tentu dosa hakullah, bukan dosa hakul adam. Kalau dosa hakul adam yang ada hubungannya dengan orang lain, mungkin ada utang pihutang yang tidak selesai atau ada kata-kata caci maki, maka syaratnya agar Allah mengampuni dosa bagi yang mengumpat mencaci maki, syaratnya minta maaf agar ketika nanti kita wafat atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah kosong-kosong atau sudah halal bihalal, tidak punya salah kepada orang lain ya. Itu maknanya bulan Ramadan, artinya pembakaran hati yang keras, juga pembakaran dosa atau penghapusan dosa. Selanjutnya sebelum kajian fikih, saya sedikit akan mengupas masalah Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran ya. Dari ayat ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu diturunkan pada bulan Ramadan ya. Dari mana diturunkan? Dari Lauhil Mahfud ke langit dunia ya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Lauhil Mahfud ke langit dunia dalam satu kali tahapan. Kemudian setelah Al-Quran di langit dunia diturunkan ke bumi ini tergantung kejadian ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan dakwah. Makanya ada yang namanya disebut asbabun nuzul ya. Ketika ada peristiwa, maka Rasulullah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Sekali lagi, dari Lauhil Mahfud ke langit dunia, Al-Quran diturunkan gemblengan 30 juz satu kali. Adapun diturunkannya ke bumi sesuai ketika Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan risalah kenabian sampai beliau menjelang ajalnya, baru ayat Al-Quran sudah selesai ya. Terakhir Al-Quran yang turun adalah ketika Rasulullah sedang melaksanakan haji wada ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundhirin. Di dalam surat Ad-Dukhan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakatin, pada malam yang sangat diberkahi, pada malam yang paling banyak berkahnya. Sehingga Bapak Ibu ya, siapakah yang mendapatkan Lailatul Qadar? Di sini Imam Ghazali mengatakan, juga dikutip dari kitab Al-Ghuniyahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, wa yahsilu fadruha liman ahyaha syahron. Perhatikan, wa yahsilu fadlaha, orang yang berhasil mendapatkan fadilah Lailatul Qadar adalah liman ahyaha syahron, orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan syahron dalam waktu 1 bulan. Sehingga bagi orang yang beribadah mencari hari-hari ganjil
dipastikan tidak mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. Ya, di sini diterangkan wa yahsilu fatlaha liman ahyaha syahron wa illam yusghiru biha, walaupun orang tersebut tidak merasakan apabila ketika dia mendapatkan Lailatul Qadar. Wa man sholla fi jama'atin faqad akhadha khaddan fiha, dan orang-orang yang melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, karena ada sebuah hadis, bagi siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, maka dia dihitung semalam suntuk melaksanakan sholat. Dan itu dikatakan oleh Imam Ghazali juga mendapatkan Lailatul Qadar walaupun malamnya itu tidur. Cuman Bapak Ibu, apabila orang tersebut tidak menghidupkan Lailatul Qadar di malam hari, tidak iktikaf, tidak ibadah di malam hari, maka dia hanya mendapatkan pahalanya saja. Apa itu pahalanya? Khairun min alfi syahrin. Kalau orang itu sholat isya malam tersebut sampai subuh dia berjamaah, maka dia seperti sholat isya dan sholat subuh selama 83,4 bulan. Jadi Lailatul Qadar sanggup memberi lompatan-lompatan. Apabila kita umurnya cuma 60 tahun dan kita mendapatkan satu kali Lailatul Qadar selama hidup, maka umur kita seperti ibadah 60 tahun plus ditambah 83 tahun, 4 bulan. Kalau kita mendapatkan 10 kali Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan 830 tahun lebih seperti umurnya nabi-nabi terdahulu. Dan Lailatul Qadar itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjelang bulan Ramadan, Rasulullah sedang berduduk-duduk santai dengan para sahabat. Ketika itu Rasulullah dipandang oleh para sahabat, mukanya kadang-kadang sedih, risau, kadang-kadang tersenyum. Kenapa? Karena waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada seorang nabi yang melenggangkan kakinya masuk surga dengan lancar. Ketika Nabi Muhammad tanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, siapakah manusia itu? Dia adalah Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi itu seorang ulama, seorang nabi setelah Nabi Musa. Cuman dia bukan nabi yang termasuk dalam 25 nabi yang wajib kita ketahui. Sam'un Al-Ghazi adalah seorang waliullah. Dia yang berumur 1000 tahun. Yang mana selama hidupnya, siangnya dia jihad di dalam Allah dan malamnya dia sholat qiyamul lail, selama hidup tidak pernah ada henti-hentinya, sehingga dia masuk surga dengan mudah. Kemudian Rasulullah sedih, dia berpikir, ya Allah, bagaimana dengan hambaku Sam'un Al-Ghazi masuk surga karena dia beribadah selama 1000 tahun. Sedangkan umatku, kata Rasulullah, umurnya pendek-pendek, baina sittin wal sab'in, di antara umur 60 dan umur 70. Sehingga Rasulullah bersedih, takut, khawatir apabila nanti umatnya tidak bisa masuk surga dengan mudah. Sehingga kesedihan Rasulullah, kerisauan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam direspon oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian
Allah menyuruh malaikat Jibril untuk turun ke bumi. Ya Jibril, datangi Muhammad, bilang sama Muhammad bahwa aku telah menghadiahkan kepada umat Nabi Muhammad yang bernama Lailatul Qadar, yang mana apabila umat Muhammad tersebut mendapatkannya, maka ibadah dia sama seperti nabi-nabi terdahulu yang berumur sampai 1000 tahun. Bisa kita ketahui Nabi Adam berumur 1000 tahun. Nabi Ibrahim berumur 950 tahun. Nabi Musa berumur 200 tahun. Dengan demikian, dengan hadiah Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mampu menghidupkan malam-malam Ramadan, insya Allah dia akan mendapatkan Lailatul Qadar, yang mana pada malam tersebut kata Allah, yufraku kullu amrin hakim, akan dievaluasi takdir-takdir manusia pada malam tersebut. Jadi Bapak Ibu, nasib kita setahun ke depan dari puasa saat ini sampai Ramadan tahun depan akan ditentukan pada malam-malam Lailatul Qadar tersebut. Seandainya Bapak Ibu punya takdir bahwa setahun ke depan ditakdir celaka atau miskin selama setahun, dengan kita menghidupkan malam-malam Ramadan, dengan kita berdoa meminta kepada Allah pada malam Ramadan, insya Allah yufraku kullu amrin hakim, Allah akan merubah takdir-takdir buruk kita menjadi takdir yang baik, takdir yang menyenangkan untuk umat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu, ketika malaikat berdoa dan diaminkan oleh Nabi Muhammad, apa doanya? Budan liman adroka Ramadhana falam yufarlah. Celaka, tidak akan mendapatkan kebaikan bagi umat Muhammad yang mendapatkan bulan Ramadan yang suci ini, dia tidak mengambil ampunan dengan baik. Dia cuek-cuek saja, dia tidak pernah melaksanakan qiyamul lail. Apa maksudnya? Bagi orang yang di malam bulan Ramadan tidak mau naik ke masjid, tidak mau sholat berjamaah, artinya dia tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, bagi orang yang tidak mau naik ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, tidak akan mendapatkan kebaikan, dan bisa jadi ketika dia meninggal ditakdir sedikit orang yang mensolatinya, ya, karena dia celaka, didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun di dunia ini. Karena Bapak Ibu, kenapa masjid? Jawabannya, orang yang sholat sendiri di rumah diragukan keabsahan sholatnya, karena kata Rasulullah, la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab, tidak dihitung sholat bagi orang yang bacaan al-fatihahnya gelepotan, makhrajnya tidak benar, tajwidnya tidak benar. Makanya dengan berjamaah ada jaminan bahwa sholat tersebut pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kata lain, bodoh sekali orang yang dekat masjid tidak mau naik ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Ada hadis lagi dari Rasulullah, ya,
Hadis ini sahih. Man sami'a nida'a falam yu'tihi laisa lahu sholat. Barang siapa yang tempat tinggal dia walaupun sayup-sayup sanggup mendengarkan telinganya suara adzan, tapi dia tidak mendatanginya sholat berjamaah, maka tidak dihitung sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pentingnya sholat berjamaah. Makanya ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu seumur hidupnya hanya 1 kali ketinggalan sholat jamaah, itu pun masbuk. Kenapa Abu Bakar ketinggalan jamaah? Ketika sudah dekat waktu asar, diriwayatkan Abu Bakar diceritakan dengan orang, ya Abu Bakar, kebun kurmamu mau diganggu orang. Coba kamu datangin biar tidak dirusak oleh orang. Sehingga sudah dekat waktu sholat asar, Abu Bakar berlari menuju kebun kurmanya dan mengontrol, mengecek kebun kurmanya, sehingga Abu Bakar tidak mendapatkan takbiratul ihramnya imam alias masbuk. Ketika imam lagi ruko, ya, karena Abu Bakar lari dari kebun kurma ke masjid untuk berjamaah, maka Allah menyuruh malaikat Jibril, hai Jibril, pegangin lehernya imam tersebut agar Abu Bakar mendapatkan rokaat pertamanya imam. Artinya masbuknya tidak sampai ketinggalan 1 rokaat. Begitupun ketika Abu Bakar selesai sholat, dia langsung bergegas ke kebun kurma, lalu menginfakkan semua kebun kurmanya kepada Baitul Mal. Karena apa Bapak Ibu? Kebun kurmanya sanggup membuat dia terlambat sholat berjamaah, tidak menemukan takbiratul ihramnya imam. Lah kita ini berapa kali ketinggalan sholat berjamaah kok santai-santai saja. Padahal sudah ada hadis yang jelas, man sami'a nida'a falam yu'tihi laisa lahu sholat. Barang siapa yang mendengarkan suara adzan di masjid, dia tidak mendatanginya dan sholat berjamaah, maka tidak dihitung sholat. Makanya celaka didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan liman adroka Ramadhana falam yufarlah. Celaka orang yang mendapati bulan Ramadan, dia tidak mengambil ampunan, dia tidak mendatangi sholat berjamaah. Minimal kalau di luar bulan Ramadan dia tidak berjamaah, sebulan penuh pas bulan Ramadan dia sholat berjamaah agar tidak didoakan celaka oleh malaikat Jibril. Sekali lagi, bagi kaum muslimin yang mendengar adzan tapi dia sholat munfarid di rumah, maka tidak dihitung sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya tidak akan mempengaruhi kehidupannya. Dia hanya menggugurkan sholat, hanya menggugurkan kewajiban sholat. Karena ada hadis, man taroka sholatan bi ghairi udrin, ya, barang siapa meninggalkan sholat tanpa udzur 1 waktu, faka'an nama kataba ismahu fi babi jahannam. Orang yang meninggalkan sholat 1 waktu saja, maka dia seperti telah mendaftarkan namanya di pintu neraka. Kalau yang namanya Paijo, misalkan namanya Paijo, dia 1 kali tidak melaksanakan sholat fardu, maka di pintu neraka tercatat Paijo 1 kali. Kalau ada 1000 kali, maka nama Paijo terdaftar di pintu neraka 1000 kali namanya. Ya, makanya Bapak Ibu, masalah sholat jangan disepelekan, ya, karena kewajiban sholat mutlak harus dilaksanakan. Tidak bisa berdiri kita sakit
diperbolehkan sholat sambil duduk. Tidak bisa duduk, diperbolehkan sholat sambil berbaring. Tidak bisa berbaring, diperbolehkan sholat sambil isyarah berkedip mata. Yang penting hatinya membaca bacaan sholat. Itu makanya kalau masalah sholat mutlak wajib dilaksanakan selagi napas masih keluar dari tenggorokan kita. Beda dengan rukun Islam yang lain. Kalau puasa mungkin kita bisa beralasan, ya Allah, aku tidak sanggup puasa karena lagi menyusui, ya. Terus puasa tahun depan, ya Allah, aku tidak sanggup puasa karena lagi hamil. Jadi boleh seumur-umur selama puasa tidak melaksanakan puasa Ramadan, itu boleh diganti dengan membayar fidyah. Atau dia sakit yang tidak mungkin sembuh, boleh tidak berpuasa dan nanti keluarganya membakar fidyah fi kulli yaumin muddan. Ketika satu hari meninggalkan puasa maka dibayar dengan 1 mud. Berapa itu 1 mud? 6,7 on. Itu 1 mud. Ada ulama lain yang mengatakan 1 mud adalah 7,5 on, ya. Itu yang harus dibayar oleh keluarganya. Kalau dia punya orang tua sudah sakit-sakitan tidak sanggup melaksanakan puasa. Kalau zakat juga begitu. Kalau dia punya uang dia wajib zakat. Tapi kalau dia tidak punya uang, dia miskin, maka dia mustahik penerima zakat. Itu alasannya. Haji juga seperti itu. Orang yang pergi haji, orang yang punya biaya. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang tidak punya biaya, maka tidak diwajibkan haji. Tapi kalau sholat Bapak Ibu, tidak ada cerita, tidak ada alasan. Seperti apapun keadaan dia, selagi dia sadar, tidak gila, tidak pingsan, dia masih berkewajiban melaksanakan sholat itu. Makanya pentingnya sholat, ya. Kalau kita sadar kita ini orang bodoh, tidak mengerti ilmu agama, lambok yo datang ke masjid, sholat berjamaah agar pasti diterima sholatnya walaupun bacaan Fatihahnya tidak benar, ya. Jadi Bapak Ibu, ini masih ada waktu 10 hari lagi, ya, untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Kalau di daerah saya ketika 10 terakhir bulan Ramadan, maka di program malam-malam kita harus iktikaf di masjid, ya. Bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah ma'rifat, dia iktikaf di masjid bukan karena mengharap Lailatul Qadar. Mau dapat mau tidak itu terserah Allah. Kita ibadah pada 10 akhir sungguh-sungguh itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Bapak Ibu, ketika 10 terakhir Ramadan, Rasulullah membuat tenda di dalam masjid, sehingga makan pun di masjid kecuali buang air besar dan mandi dan air wudhu. Pun dari tanggal 21 sampai akhir Ramadan Rasulullah iktikaf di masjid. Makanya Bapak Ibu, ketika kita sungguh-sungguh mengejar Ramadan, 11 bulan sebelumnya kita sudah persiapkan. Saya kerja mencari uang selama 11 bulan agar bulan Ramadan full kita melaksanakan ibadah, tidak diganggu oleh pekerjaan. Itulah yang dilakukan oleh salafun soleh, oleh para ulama zaman terdahulu, ya. Kalau kita tidak mampu, siangnya harus kerja, minimal malamnya full kita di masjid. Jangan pernah kita berbuat sia-sia dan mengerjakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Yang minimal kita membaca Al-Quran. Agar apa? Agar takdir buruk kita selama setahun
dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi takdir yang baik. Mungkin itu saja dari sisi jam berapa ini? Belum isyraq ya? Dari sisi tasawufnya, selanjutnya saya akan melanjutkan kajian masalah fikih sampai datangnya isyraq. Saya akan menerangkan, perlukah seorang makmum membaca Fatihah ketika berada di belakangnya imam? Karena Bapak Ibu ada sebuah pendapat, ada yang bilang kalau kita berjamaah, kita tidak perlu membaca Al-Fatihah karena sudah diwakili oleh Fatihahnya imam, ya. Ada lagi pendapat kita wajib membaca Fatihah karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Penjelasannya sebentar lagi akan saya bacakan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengimami menjadi imam sholat, ketika Rasulullah setelah membaca Al-Fatihah, waladhdallin amin, ya, Rasulullah berhenti sejenak, memberi kesempatan untuk jamaah agar membaca Fatihah. Itu itu ilmu adabnya imam harus ngerti itu, ya. Ketika imam bilang waladhdallin amin, berhenti sejenak agar jamaah makmum di belakangnya membaca Fatihah, sehingga ketika imam membaca surah Al-Qur'an, jamaahnya bisa menyimak. Makanya ketika Rasulullah sedang ngimamin sholat, di belakangnya ketika Rasulullah memberi jeda, makmum tidak membaca Fatihah. Ketika Rasulullah membaca surah, baru makmum membaca Fatihah. Setelah sholat ditegur, hai para sahabat, apakah engkau ingin menyaingi aku membaca surah? Padahal aku membaca surah itu agar kalian menyimak Al-Quran yang saya baca. Ini penjelasannya. Hukmu qiraatil Fatihati lil makmum. Hukum-hukum membaca Fatihah ketika kita sedang bermakmum atau berjamaah. Hal yaqra'uha al-makmumu khalqal imam. Apakah makmum wajib membaca Fatihah ketika di belakang imam? Ya, ittifaqul ulama'u ala anal makmuma idza adrakal imama raqian fa innahu yahmilu anhul qiraatil makmum. Jumhurul ulama, semua ulama madhab 4 sepakat ketika imam lagi membaca Fatihah, makmum diam. Ketika imam membaca waladhdallin amin, kemudian imam berhenti sejenak dan makmum membaca Fatihah. Kira-kira makmum selesai membaca Fatihah, baru imam membaca surat. Dan ketika makmum mendapati imam sudah ruku yang pertama, itu baru Fatihahnya imam itu dihandle oleh Fatihahnya makmum dihandle oleh imam. Makanya diperbolehkan ketika makmum datang ke masjid, imam dalam kondisi posisi ruku, dia langsung ruku, tidak perlu membaca Fatihah, dan dia mendapati 1 rakaat. Masbuknya hanya ketinggalan doa iftitah dan ketinggalan takbiratul ihram, juga ketinggalan Fatihah, tapi dia tetap mendapati 1 rakaatnya imam, ya. Kemudian
Wa ama idza atroka qaiman, dan apabila makmum mendapati imam dalam keadaan posisi berdiri belum ruku, fahal yaqra'uha, apakah makmum membaca Fatihah khalfan di dalam belakangnya imam, am takfi qiraatul imami, apakah cukup bacaan Fatihahnya imam diwakili oleh bacaan Fatihahnya makmum diwakili oleh imam, ya. Di sini ikhtilafal ulama, maka berbeda di antara madhab 4, ya. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, mereka berbeda pendapat fi dzalika ala aqwalin, di dalam kaulnya masing-masing, ya. Fadhahaba Syafi'iyu, dan berpendapat Imam Syafi'i, Wahmadun, dan Imam Ahmad, ila wujubi qiraatil Fatihati khalfal imami sawa'un kanat as-sholatu sirriyatin am jahriyatin. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa makmum yang di belakang imam wajib membaca Fatihah dalam kondisi sholat jahar pada malam hari maupun sholat sir pada siang hari. Artinya Bapak Ibu, menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, bagaimanapun keadaannya makmum wajib membaca Fatihah ketika dia berjamaah, ya. Ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wa dhahaba Malikun ila anna sholata, dan berpendapat Imam Malik dari madhab Maliki, ya, ila anna sholata idza kanat siriyatan qara'a khalfal imami. Imam Maliki berpendapat ketika kita berjamaah pada siang hari yang bacaannya sir atau tidak keras, maka, ya, wala yaqra'u fi siryatin, maka kata Imam Malik tidak diwajibkan makmum sholat di siang hari membaca Al-Fatihah, tidak apa-apa. Ini kata Imam Malik, tapi kata Imam Syafi'i wajib membaca Fatihah, ya. Tapi ketika kita sedang sholat di malam hari yang bacaannya jahar, ya, kita juga diperbolehkan tidak membaca Fatihah. Ini kata Imam Malik, ya. Ketika di siang hari boleh tidak membaca Fatihah, ketika di malam hari membaca boleh, tidak juga boleh. Ini kata Imam Malik. Kemudian wadhahaba Abu Hanifah, dan berpendapat Imam Abu Hanifah alias madhab Hanafi, ila annahu la yaqra'ul ma'mumu khalfal imami la fi sirriyatin wala fi jahriyatin fa innaha tahmilul li imamihi. Menurut Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi, orang yang berjamaah itu tidak wajib membaca Al-Fatihah di dalam sholat yang sir siang hari atau sholat yang jahar pada malam hari, ya. Artinya kalau kita jamaah Allahu Akbar delohom saja boleh, tidak membaca apa-apa. Itu kata Imam Hanafi atau Abu Hanifah. Makanya orang ibadah mesti berilmu kapan kita harus melaksanakan
bacaan-bacaan tersebut. Kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, wajib di sholat malam maupun siang jamaah wajib membaca Al-Fatihah. Menurut Imam Maliki, di malam hari boleh tidak membaca Al-Fatihah karena diwakili bacaan jaharnya imam, dan di siang hari tidak membaca Al-Fatihah. Menurut madhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah, mau malam mau siang makmum tidak diwajibkan membaca surah Al-Fatihah ketika lagi berjamaah. Hidup ini pilihan, ya. Para imam kita sudah memberi pilihan, terserah kita mau milih yang mana. Tapi Bapak Ibu, karena Indonesia ini mengikuti madhab Syafi'i, hendaknya mau sholat di malam hari berjamaah atau sholat di siang hari berjamaah, kita harus membaca surah Al-Fatihah. Walaupun bacaan kita salah, belepotan, tidak benar, ya, insya Allah sholat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berjamaah sanggup memastikan bahwa sholat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan sholat sendiri. Kalau kita sholat munfarid di rumah sendirian, dipastikan wajib benar baca Al-Fatihahnya baru dihitung sholat. Kalau membaca Fatihahnya salah, makhorijul hurufnya salah, tajwidnya salah, dijamin tidak akan diterima sholatnya. Karena kata Rasulullah, la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang sholat sendiri membaca Al-Fatihahnya gelepotan. Mudah-mudahan kajian ini didengar oleh kaum masjid sini, sehingga kalau seandainya saja orang yang ngaku Islam di perumahan Adira ini semuanya ngerti hukum ini, insya Allah penuh ini masjid. Ya, coba Bapak hitung ada berapa ribu kakak di perumahan ini. Masa sholatnya cuma 3 baris atau 4 baris. Itu artinya banyak orang yang tidak sadar kalau sholat sendiri itu tidak dihitung sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hadisnya, man sami'ani da'a falam yu'tihi laisa lahu sholat. Bagi orang yang mendengarkan suara azan dan dia tidak mendatanginya sholat berjamaah, maka tidak dihitung sholat. Lawang berjamaah paling banter hanya 15 menit, ya. Kita di PT, kita boleh menggalang sholat jamaah dengan teman-teman yang lain. Kita di galangan, boleh kita menggalang jamaah di galangan. Walaupun kotor kena pasir, yang penting tidak kena najis. Boleh kita sholat dalam keadaan pakaian kotor terkena tanah. Yang penting tidak kena najis. Seandainya pun pakaian kita kena najis, boleh kita melaksanakan sholat untuk ikroman lil waktu, menghormati waktu sholat, bahwa di saat waktu sholat kita melaksanakan sholat. Nanti ketika kita pulang di rumah, kita laksanakan sholat iadah namanya. Kalau tadi duhur kita sholat dengan pakaian najis, kita tetap sholat untuk menghormati waktu sholat. Sehingga karena kita mengerti pakaian kita kotor bernajis, sampai rumah sholat lagi. Bukan sholat qodok namanya, sholat iadah, mengulangi karena tadi sholat pakaian najis. Jangan mentang-mentang pakaiannya kotor kena najis, bajuku kotor kena najis tidak sholat. Itu namanya tidak menghormati waktu sholat. Karena sholat diperintahkan mutlak dalam keadaan apapun, selagi tidak pingsan dan tidak gila, dan kita sudah mukallaf, itu wajib melaksanakan sholat. Ya Bapak Ibu, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan diamalkan ilmu ini. Orang ngaji itu Bapak Ibu, walaupun dapat ilmu 1 poin, yang penting dilaksanakan. Ya, walaupun 1 poin apapun yang didapat dilaksanakan. Dan
mengajak orang berjamaah di masjid itu bukan hanya tugas ustadz dan tugas kiai. Kita semua mendapatkan kewajiban untuk mengajak dalam kebaikan, ya. Di Al-Qur'an tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa dakwah mengajak kebaikan tugasnya kiai, enggak ada. Yang ada tugasnya kita semua sebagai umat muslim, ya. Ajak tetangga yang belum melaksanakan jamaah di masjid, waro-waro Pak, sholat Pak ke masjid, jangan sholat di rumah. Insya Allah sholatmu enggak diterima sama Allah karena bacaan Fatihahmu belum tentu benar. Tidak mau sekali, besok diajak lagi. Enggak, ajak terus sampai orang itu mau, ya, karena ajakan kita adalah pertolongan buat dia agar dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.